Sampun, Pak, sampun. Nah, jadi untuk subprogram ini, kalau di Java namanya method ya. Method yang nanti kita bisa panggil untuk dieksekusi sesuai dengan logika yang diharapkan dari subprogram tersebut. Dan selanjutnya nanti kita belajar OOP, Object Oriented Programming. Kenapa? Saya memasukkan dulu materi metode dan OOP ini, karena nanti untuk mempraktekkan struktur data stack dan antrian, QW, itu mau nggak mau kita harus menggunakan metode OOP ya. Kemarin saya coba lihat materi yang disampaikan di pertemuan berapa itu? Yang terakhir minggu ini berarti web AB6 sama AB7 ya? Iya, Pak. Di AB6 itu stack dan AB7-nya antrian atau QW. Nah, saya lihat di materi yang disajikan di situ belum menunjukkan sebuah hasil coding yang bisa dipraktekkan ya. Jadi kalau itu kamu coba praktekkan, hasilnya masih nggak ada hasil lah, nggak kelihatan lah. Makanya saya coba untuk saya menambahkan di situ, kalau sudah dilihat materi praktikum, sudah dibaca belum ya? Untuk stack dan juga untuk QW, antrian. Saya tambahkan di situ untuk materi praktikumnya. Dan di situ kita harus menggunakan tipe data ADT, Abstract Data Type. Nah, kalau Abstract Data Type itu biasanya menggunakan kelas tersendiri, memanfaatkan OOP. Jadi untuk bisa memahami OOP, kita juga harus belajar dulu tentang metode. Ya. Baik, jadi untuk metode saya menggunakan NetBeans. Nanti untuk belajar OOP saya menggunakan editor VS Code. Ya. Kalau kemarin kita belajar menggunakan yang online, menggunakan Y3 School, sekarang kita akan mencoba editor yang sering digunakan ya. Sekarang kita contohkan menggunakan editor NetBeans untuk belajar tentang metodenya. Nah, di dalam NetBeans ini, pada umumnya kita sudah disiapkan ya, project, sehingga kita cukup memilih menu file, new project, kemudian di sini untuk pilihan projectnya, kita milih yang Java application. Jadi sudah ada framework yang bisa langsung kita gunakan. Jadi pada umumnya kalau orang menggunakan NetBeans untuk membangun sebuah aplikasi, ya pilihannya apakah Java dengan framework Gradle ataukah Maven dengan frameworknya Maven sendiri. Nah, ini kita gunakan Java. Ya, cuma nanti kita nggak dulu berbicara tentang framework, tapi yang penting bagaimana kita melihat perintah-perintah metode ya. Cuman di sini karena NetBeans mau nggak mau kita lalui dengan membuat sebuah project. Maka pilih Java application, kemudian next. Sini diminta untuk membuat nama project dan lokasinya. Misalkan kita bikin projectnya kelas ke berapa? 396 ya? 396. Saya letakkan foldernya di mengajar UT, kemudian finish. Nah, kemudian
si NetBeans akan membuat sebuah project namanya kelas 396 App. Secara otomatis langsung membuat source paketnya. Di dalamnya ada paket kelas 396 App dan langsung mengcreate sebuah file kelas 396 app.java. Ya. Dan secara langsung juga sudah mendefinisikan baris coding, langsung bikin nama kelas. Untuk penamaan kelas diawali dengan public, kelas, dan nama kelasnya. Ya, jadi nama kelas di dalam file Java ini harus sama dengan nama filenya. Ya. Kalau memang kelas itu ada di dalam satu file. Nah, kemudian di dalamnya ada metode public static void main. Oke, biasanya di sini kita kemarin waktu belajar variabel, belajar tipe data, belajar operator, belajar percabangan, dan belajar perulangan, kita fokus di dalam metode public static void main. Nah, karena kita sekarang belajar metode, maka kita akan belajar membuat metode di luar metode public static void main, tapi masih di dalam kelas yang sama, yaitu kelas 396 App. Misalkan, kita membuat sebuah metode, ya. Buat metode sederhana, ya, tanpa parameter. Ini diawali dengan public, ini akses public ya, static. Misalkan nama metodenya tampilkan. Ya, nah itu ciri-ciri sebuah metode, ada kurung buka, kurung tutup, yang nanti kalau kita ada parameter, kita bisa masukkan di dalam kurung buka, kurung tutup tersebut. Kemudian kita awali dengan kurung kurawal, pembuka, kita enter saja, otomatis akan memberikan kurung kurawal tutup. Oh iya, kurang satu point ya. Public static void main. Nah, penamaan void ini artinya kita diberikan izin, kita dibolehkan untuk memberikan perintah membuat tampilan. Artinya si tampilkan ini, metode tampilkan ini, dia tidak akan menerima nilai apapun. Dia hanya mengeluarkan informasi. Nah, misalkan kita akan tampilkan sebuah informasi hello world, misalnya, tapi melalui sebuah metode. Nah, kita tahu bahwa kemarin untuk menampilkan informasi pakainya sistem out print line. Maka di NetBeans ini kita cukup tuliskan SOUT, tekan tab di keyboard. Nah, secara otomatis dia akan menuliskan sistem out print line. Kita tuliskan tadi misalkan hello world. Nah, ini kalau kita running, dia nggak akan menampilkan apa-apa. Ya, karena metode ini belum dipanggil. Ya, kita baru buat metode. Sebuah metode yang akan menampilkan kata-kata hello world. Bagaimana cara memanggilnya? Itu kita segala informasi keluar, itu kita tampilkan di void main. Maka di sini kita panggil. Memanggil metode tampilkan. Caranya kita langsung saya tulis tampilkan, kurung buka, kurung tutup, titik koma. Ya. Kita running. Hello world. Keluar ya. Hello world. Kemudian kalau misalnya kita panggil lagi, tampilkan
running lagi, dia akan menampilkan 2 hello world. Ya, jadi dia bisa dipanggil berkali-kali. Nah, sekarang misalkan kita juga akan membuat metode dengan parameter. Jadi parameter ini secara perlakuannya hampir sama dengan variabel. Cuman bedanya dia dipakai untuk mengirimkan data ke dalam metode, data dari luar. Kalau kata-kata hello world ini kan dia yang ada di dalam metode, ya. Misalkan kita punya variabel di sini. Ini contoh dulu ya. Nama. Misalkan kita kasih namanya Budi. Kemudian kita tampilkan di sini hello world berdasarkan nama yang ada. Running misalkan, maka hello world Budi, hello world Budi. Jadi apapun nama yang ada di metode itu yang tampil. Nah, kita pengen namanya hello world Budi. Tergantung yang mau kita masukkan. Hello world Bambang gitu. Ya, hello world Lady misal. Nah, maka kita perlu parameter supaya bisa nama-nama ini tergantung apa yang dimasukkan ke dalam parameter. Start static void main, void namanya apa ya? Tampil nama. Jadi ketentuan nama penamaan di metode ini hampir sama dengan ketentuan penamaan di variabel kemarin ya. Nggak boleh diawali dengan angka, nggak boleh pakai simbol-simbol kecuali underscore. Itu masuk ke sini. Nggak boleh pakai spasi, sama ketentuannya. Nah, tadi kita dengan parameter. Jadi parameternya masuk di sini. Jadi kita boleh kasih parameternya string nama gitu. Jadi ketika akan ditampilkan ya, halo, apa kabar? Langsung aja namanya kan, plus nama. Nah, jadi nama yang kita panggil di sini adalah nama yang di dalam parameter. Jadi parameter itu ada di dalam kurung sini. Ya. Maka gimana cara manggilnya? Cara manggilnya tampil nama, misalkan kita masukkan namanya Ahmad. Terus yang kedua kita panggil lagi yang namanya Bedu. Nah, maka yang tampil nanti adalah sesuai dengan nama yang kita masukkan ke dalam parameter. Running. Nah, hello, apa kabar Ahmad? Karena di sini kita kasih Ahmad. Hello, apa kabar Bedu? Sini kita kasih Bedu. Nah, kalau yang dipanggil tampilkan saja, ya Budi semua yang muncul. Ya. Nggak menampilkan sesuai dengan pilihan. Ya. Nah, ini dengan parameter dalam metode. Bolehkah metodenya lebih, maksudnya bolehkah parameternya lebih dari satu? Boleh. Misalkan kita mau menampilkan public static void jumlah jumlahkan. Karena kita akan menjumlahkan dua bilangan angka, misalkan integer angka
A, kemudian integer angka B. Kedua angka nanti mungkin sebagai parameternya, atau istilah sering disebut juga argumen ya. Jadi misalkan kita mau ngasih informasi A kali B, tambah tadi rencananya jumlahnya. A tambah B sama dengan, nah di sini kita plus, jumlah lah. Ya, gampang memahami. Kita jumlah, misalkan kita bikin integer jumlah sama dengan angka A ditambah angka B. Ya. Di sini kita perintahkan untuk menampilkan jumlah. Ya. Ini berarti buat metode dengan parameter lebih dari satu. Kita panggil, jumlahkan, parameternya kan 2, misalkan 10 dengan 20. Kita nanti akan menampilkan kata-kata A tambah B sama dengan A tambah B sama dengan 30. 10, 1 sama 20. Tuh, ya. Nah, ini kalau kita membuat metode dengan 2 parameter. Apakah boleh lebih dari 2? Boleh. Ya. Yang penting setiap parameter itu dikasih tipe data. Ya. Oke, selanjutnya lagi, yang penting di dalam pembuatan metode ada namanya metode dengan nilai balik ya. Sehingga nanti si metode itu perlakuannya bisa seperti terhadap variabel ya. Misal kita bikin public static. Nah, kalau untuk yang punya nilai balik itu kita nggak pakai void. Ya, kalau tadi 3 contoh tadi pakai void. Static void, static void, static void. Nah, kalau kita bikin metode yang tidak yang bisa menampung nilai, yang memiliki nilai, maka kita kasih tipe datanya. Misalkan kita kasih tipe datanya double. Ya. Misalkan kita kalikan. Misalkan kita mau ngali double A, double B. Kita mau ngalikan A dan B. Maka kita bisa taruh double kali sama dengan A kali B. Kita tampilkan S out A kali B sama dengan kali. Ya, ini dipanggil. Enggak, kita pakai enggak sys out ya, tapi return. Salah saya. Karena tadi dia pakai tipe data ya, return kali. Maka nanti berapapun hasil kalinya, berapapun angka A, berapapun angka B setelah dikalikan, nanti si metode kalikan itu akan bisa kita gunakan selayaknya sebuah variabel. Bisa kita panggil ya. Kita nggak bisa langsung manggil seperti ini. Kalikan, dipanggil bisa, cuman nanti outputnya nggak tahu. Misalkan kita mau ngalikan 5 dengan 4. Nah, kalau begini saja, nggak ada outputnya runningnya. Tapi dia nggak error.
tapi nggak ada outputnya. Ya. Nah, karena dia sebuah metode yang memiliki nilai balik, return value, mempunyai return value, maka dia seperti halnya parameter variabel, kita harus kasih perintah outputnya di sini, ya. 5 kali 4 sama dengan, panggil dia. Oke, plus, kita ambil, kita running. Nah, 5 kali 4 sama dengan 20. Ya. Apakah ini bisa dikenakan karena dia tadi seperti halnya variabel yang memiliki nilai 20 tadi, ya. Bisa nggak kita kenakan perintah operator matematik di dalamnya? Misalkan ini kan harusnya 20, kita kalikan lagi dengan 2, misal seperti itu. Kita running. Nah, bisa jadi 40. Ya kan? 5 kali 4 kali 2. 2-nya dikalikan di sini. Tapi secara metode dia cuma sampai sini. Nah, sekarang misalkan yang ini tadi, yang jumlahkan yang ini, yang bukan, yang nggak pakai nilai balik. Kita kalikan misalkan. Kali 2. Error. Nggak bisa, ya kan? Karena metode jumlahkan nggak memiliki nilai balik, nggak punya tipe data. Berbeda dengan yang kalikan. Kalikan karena dia memiliki tipe data, tipenya apa tadi? Double ya. Sehingga dia bisa dikenakan operator matematik. Ya, bisa dikali, bisa dibagi, bisa ditambah gitu ya. Nah, itu bedanya metode dengan nilai balik atau punya nilai return dengan yang tidak punya nilai return ya. Oke, ini yang paling fundamental di dalam penggunaan metode ya. Sampai sini yang metode ada pertanyaan silakan. Pak, sebentar Pak, saya praktek dulu sekalian Pak. Oh, perhatikan sekalian, silakan. Yang lain, Mas Aldio, unverified. Kenapa unverified ya? Kalau unverified berarti dari luar ya, belum masuk ke MS Team ya? Pakai akunnya bukan akun UT Pak, Oh pakai akun gitu, non UT. akun lain ya. Oke, nggak apa-apa, yang penting bisa ngikutin ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa lanjut dulu ya ke OOP. Oke Pak. Oke ya, nanti kan ini videonya bisa diikutin lagi. Nah ini materi ini nggak mesti harus di Netbeans. Ya, kamu mau buatnya di Y3 School juga bisa, mau pakai Visual Studio Code juga bisa ya. Nah, sekarang kita hanya memperkenalkan, kalau pertemuan pertama kemarin kita perkenalkan dengan Y3 School, sekarang saya perkenalkan dengan NetBeans. Nah, nanti kita mau masuk ke OOP, akan saya perkenalkan menggunakan Visual Studio Code. OOP. Jadi nanti di OOP ini dipakai lagi, ya. Metode-metode ini akan digunakan kembali nanti.
Eh, saya ganti sharingnya dulu ya. Nah, karena kita belajar OOP, saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep OOP ya. Izin saya mau menggunakan whiteboard yang ada di MS Team. Kelihatan ya? Whiteboardnya kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Ini saya mau buat coret-coretan aja. Oke, sekarang kita berbicara tentang OOP yang kepanjangannya Object Oriented Programming. Jadi kalau di dalam bahasa pemrograman ya, ini ada berbagai macam cara orang untuk membangun sebuah program ya. Istilahnya paradigma ya. Paradigma di dalam orang membangun sebuah aplikasi menggunakan bahasa pemrograman. Ada yang menggunakan secara terstruktur ya. Ini yang biasa misalkan kalau kamu belajar dasar-dasar pemrograman, ini biasanya masih menggunakan yang terstruktur. Artinya semua perintah itu dikenali, dibaca mulai dari baris awal sampai baris akhir ya dari setiap file. Dan ini paradigma OOP. Nanti di dalam pemrogramannya kita akan membuat kelas-kelas yang nantinya akan dipanggil menjadi objek-objek yang digunakan untuk mengelola informasi yang dibutuhkan sesuai dengan studi kasus yang ada di aplikasi tersebut. Ya. Secara umum, yang pencipta awal dari OOP ini, ya paradigma Object Oriented Programming ini, dia membayangkan bahwa segala sesuatu benda yang ada di alam maya pada ini itu adalah semuanya adalah objek, ya sebuah objek. Setiap objek akan memiliki ciri khas, ya memiliki ciri khas, dan setiap objek itu memiliki objek, ya ini dia akan memiliki atribut. Nah, istilahnya atribut ya. Setiap objek itu akan memiliki atribut. Atau diistilahkan lain dengan properti. Atau diistilahkan lain adalah sifat. Ya. Atau istilah lain ciri-ciri. Ya. Ya. Ciri. Ya. Kemudian, objek itu juga memiliki perilaku. Ya. Perilaku. Atau diistilahkan metode. Ya. Atau diistilahkan behavior. Ini jadi bayangkan kenapa harus berorientasi objek, karena melihat bahwa segala sesuatu itu memiliki atribut, properti, atau sifat, atau ciri. Yang kedua, memiliki perilaku, memiliki metode, atau behavior. Jadi perilaku, metode, behavior itu sama ya. Sekarang kita dibayangkan ya, kita sebagai manusia. Sebagai manusia, kita kan memiliki ciri-ciri.
itu dikatakan manusia. Paling tidak ciri-ciri membedakan manusia dengan binatang. Ya. Jadi setiap objek memiliki ciri-ciri adalah untuk membedakan objek tersebut dengan objek yang lain. Tuh ya. Maka ciri-ciri yang paling umum membedakan kita dengan binatang apa? Apa pembedanya? Akal. Akal, ya. Bahwa kita memiliki akal, sedangkan binatang tidak memiliki akal, ya. Itu atribut, sifat atau ciri, ya. Nah, sekarang kita lihat secara umum bahwa setiap benda, setiap objek itu paling tidak dia memiliki nama, ya kan? Kemudian kalau kita sebagai manusia, berarti kita memiliki berat badan, memiliki kalau identitas ya di KTP tanggal lahir, ya, alamat, memiliki golongan darah, gitu ya. Itu sebagai properti kita, ya. Nah, kalau perilaku, bahwa manusia itu memiliki perilaku yang seperti apa? Bisa berjalan, bisa berlari, ya, bisa memandang, bisa berbicara, bisa memukul, bisa menendang. Itu adalah perilaku, behavior, method, ya, yang ada pada objek manusia. Nah, sekarang misalkan objeknya lingkaran. Kita punya objek lingkaran. Maka sifatnya apa? Atributnya apa? Yang dimiliki oleh lingkaran. Apa objeknya? Objeknya. Sifatnya apa? Properti atributnya apa? Apa? Punya jari. Ciri-ciri. Jari-jari. Ya kan? Ini berarti atribut. Ya, atribut dari lingkaran. Kalau tadi manusia behaviornya bisa menukul, bisa menendang. Jadi terhadap lingkaran kita bisa ngapain sih? Memberikan dia metode. Bisa ngapain? Terhadap lingkaran kita bisa ngapain? Kata kerja berarti kan? Hitung luas. Ya kan? Terus bisa ngapain lagi? Hitung Keliling. keliling. Nah, itu behavior atau metode atau perilaku yang bisa kita kenakan kepada objek lingkaran. Ya. Nah, sekarang tadi kita bicara OOP secara umum. Nah, pada prakteknya di pemrograman itu nanti ada kelas, ada objek. Ya, ada kelas, ada objek. Misalkan di sini berarti ada kelas. Ya. Nah, berarti kelas ini ya dia belum memiliki value atau masih abstrak ya. Jadi sifatnya kelas ini adalah abstrak. Belum tertentu ya. Jadi dia belum bisa dikatakan sebuah objek ya. Kalau misalkan kita katakan ditemukan mayat manusia, begitu saja informasinya. Itu sudah jelas apa masih abstrak? Sudah jelas apa masih abstrak? Dikatakan ditemukan mayat manusia. Abstrak. Masih Masih abstrak. abstrak. Nggak jelas kan? Cuma ditemukan mayat manusia. Tapi kalau dikatakan ditemukan mayat manusia
Manusia itu dengan nama misalkan bla bla bla, umurnya sekian, ya, lokasi ditemukannya di sini, di tepi sungai misalkan. Nah, itu kan sudah jelas kan? Oh, itu saudaranya si Anu, ayo cepat kita ke sana diambil mayatnya gitu. Biar kita bisa dikuburkan gitu, ya kan? Atau kalau mau dicari pembunuhnya diapain dulu? Diapain dulu kalau ketemu mayat? Kalau mau nyari terjadi pembunuhan misalkan, Otopsi. ya Lap- diautopsi Otopsi. diautopsi dulu gitu. Lapor. Lapor ya kan. Nah, itu karena sudah jelas sebenarnya. Tapi kalau sekedar informasi itu masih abstrak. Begitu juga kalau kita sebutkan sebuah manusia, ya manusia. Tapi kita sebutkan ada ciri-cirinya, tapi cuma sekedar ciri-ciri, tapi belum ada nilainya. Manusia itu memiliki nama, manusia memiliki nomor KTP, manusia punya berat badan, punya usia, punya alamat, tapi belum ada nilainya. Namanya siapa belum ada, alamatnya di mana belum ada, usianya berapa belum ada. Nah, itu berarti masih berbentuk kelas, masih abstrak, ya. Nah, makanya nanti di prakteknya pada saat kita membuat kelas, berarti di sana belum ada nilai yang didefinisikan. Nah, setelah nanti dia dipanggil menjadi objek, baru dikasih nilai di dalam objek tersebut, ya. Berarti dalam hal ini nanti kalau kelas itu nilainya abstrak, kalau objek ini nilainya sudah ada value, ya, ada value di dalam objek tersebut, ya. Paham ya? Untuk membedakan antara kelas dan objek nantinya. Nah, berarti kalau lingkaran ada jari-jari, ini nanti masihnya kelas apa abstrak nih? Abstrak. Abstrak. Berarti dia masih kelas kan? Yang objeknya nanti setelah jari-jarinya memiliki nilai. Ya. Ini secara konsep OOP secara sederhana untuk mudah dipahami. Ada pertanyaan dulu untuk konsepnya sebelum kita praktekkan? Silakan. Cukup, Pak. Cukup ya. Sekarang kita coba praktekkan OOP. Jadi kalau mau kita gambarkan dulu, ya, sebuah kelas. Dibagi 3 bagian, tapi nggak mutlak, ya. Berarti di sini dia punya nama kelas, kemudian di sini dia punya atribut, dan di sini dia punya metode. Oke, ini 3 bagian besar, ya, 3 bagian besar. Jadi kalau tadi misalkan di lingkaran tadi, kalau kita gambarkan, di sini nama kelasnya lingkaran, kemudian di sini ada atributnya jari-jari. Nah, ini harus memiliki tipe data, ya, ada tipe data. Berarti tipe datanya di sini misalkan integer, gitu ya.
Kemudian metode. Di sini tadi apa? Ada dua ya. Sama apa? Tadi ada nama metodenya hitung luas ya. Diawali dengan kurung tutup. Ya. Kalau misalkan ini tadi memiliki nilai balik ya, maka perlu kita kasih tipe data ya. Nah, ini secara umum tadi kalau kita akan coba buat di sini ya. Oke, sekarang kita praktekkan. Saya tambahkan, kita tadi menggunakan apa? Ya, kita pakai. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Tadi ya. Oke. Sekarang untuk Visual Studio Code ini, nanti kita untuk ngoding lebih mudah ya. Karena kita dibantu untuk tanpa terlalu banyak ngetik ya. Nanti sudah dibantu tinggal milih. Nah, misalkan saya di sini bikin file baru dulu. File, saya mau bikin folder baru. Misalkan OOP 369. 396 ya? Oh, belum ada foldernya. Bikin folder baru dulu. Ya, oke. Bisa select folder. Nah, di sini di dalam Visual Studio Code kita bisa langsung tanpa harus bikin project. Tapi kalaupun kita mau bikin project bisa ya, mau menggunakan Gradle atau mau menggunakan Maven bisa. Kita langsung di sini bikin folder. Nah, di sini langsung muncul nama foldernya. Kita mau menambahkan file dari sini saja bisa. Nah, new file. Atau kita di dalam folder kita mau bikin folder. Kita tambah new folder. Ya, ini karena kita menunjukkan satu folder saja. Dan nanti akan buat dua file untuk menunjukkan dua kelas yang berbeda. Sekarang kita bikin file pertama. Misalkan kita untuk ini belajar OOP main ya, titik Java. Enter. Nah, di sini secara otomatis akan masuk ke sini langsung ya. Misalkan kita mau buat kelas utamanya. Belajar OOP. Ini kepanjangan namanya ya. Jadi harus sama ya. Belajar nama kelasnya itu harus sama dengan nama kita bikin public lah. Public class belajar OOP main. Nah, ini nanti tempat kita akan membuat objek di dalam kelas ini. Seperti biasa, sini kita klik main aja, enter langsung masuk public static void main.
Jadi kita akan bekerja di sini. Nah, karena tadi kita berbicara tentang OOP, maka kita akan membuat kelas. Ya. Membuat kelas yang lain, berarti kita bikin file lain. Ya. Apakah bisa bikin beberapa kelas di dalam satu file? Bisa. Ya. Tapi alangkah baiknya kita buat file tersendiri. New file. Misalkan tadi kita lingkaran titik Java. Ya. Nah, di sini kita sudah punya kelas yang namanya lingkaran. Berarti pertama kita buat atribut jari-jari. Tadi tipe datanya misalkan double jari. Ya. Nah, selanjutnya tadi kan kita mau buat metode hitung luas. Maka kita bikin hitung luas public static. Oh, kita kalau nggak pakai static juga nggak apa-apa sih. Langsung public. Tipe datanya kan double ya. Double hitung luas. Nah, luas jari-jari apa rumusnya? Return PR kuadrat. R kuadrat. Berarti 3,14 kali jari-jari kali jari-jari. Oke, sekarang kita sudah membuat sebuah kelas lingkaran dengan atribut jari-jari dan metodenya hitung luas. Nah, ini kan belum ada nilai sama sekali kan? Karena dia masih abstrak. Sekarang kita kembali ke file Java yang utama, yang mainnya. Sekarang kita di sini panggil buat objek ya. Buat objek, misalkan lingkaran. Nah, untuk membuat objek ini, pertama kita panggil dulu nama kelasnya. Kelasnya kan lingkaran. Ya, nah itu kita klik L saja sudah muncul, kita langsung klik aja ya. Namanya lingkaran. Kasih kata new sama dengan, kemudian panggil lagi constructor-nya. Ya. Kemudian kita coba isi data di sinilah ya. Isi value jari-jari. Caranya kita panggil objeknya lingkaran titik jari-jari sama dengan 10. Ya. Nah, itu berarti kita ngasih nilai kepada jari-jari. Kemudian kita panggil metode hitung luas melalui objek lingkaran. Lingkaran titik hitung luas. Kita tinggal milih. Nah, kira-kira apakah bisa langsung muncul outputnya? Belum ya, karena di lingkaran ini nggak ada perintah untuk output, nggak ada sistem output sistem output lainnya nggak ada.
Maka di sini yang kita definisikan, ya. Misalkan kita kasih apa? Sebuah variabel, kemudian luas ini kita panggil s out. Nah, ini udah kita tinggal pilih aja luas lingkaran sama dengan plus luas. Ya. Running. Ini luas lingkaran 3,14. Karena tadi nilai jari-jarinya 10. Ya. Kita kasih misalkan 20. Kita running lagi. Nah, 1256. Ya. Itu dari objek lingkaran. Ya. Paham ya sampai sini ya? Nah, sekarang tuh. Oh, di sini nggak bisa double screen ya? Setahu saya, MS Team bisa double screen. Ini harus satu ya? Oke, sekarang kita studi kasus dulu. Tadi misalkan kita bikin kelas lingkaran, ya. Nah, misalkan sekarang kita mau bikin kelas apa ya? Segitiga. Kelas segitiga. Kelas segitiga dan ini kelasnya misalkan segitiga. Atributnya apa kira-kira di kelas segitiga? Secara matematis, Alas untuk bisa, tinggi. ya berarti kita punya alas, kan tipe datanya double, kan? Ini satu lagi tinggi. Ya. Nah, kemudian bisa hitung luas juga kan? Hitung Bisa. luas segitiga. Oke ya, berarti kita nanti punya kelas segitiga dengan 2 atribut dan 1 metode. Ya. Ini screen ya. Berarti kalau di tampilan ini kalau saya langsung berpindah ke sini kelihatan nggak? Langsung berpindah ke Yescode? Enggak ya? Enggak, Pak. Enggak ya? Oh, nggak bisa double. Berarti saya langsung screen aja lah ya. Oh, ini kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Saya mainnya di screen aja lah biar bisa pindah-pindah. Oke, berarti di sini
Siapa yang mau bantu saya untuk bikin kelas segitiga? Apa yang saya lakukan? Pertama, buat File. file baru, new file. Terus saya kasih segitiga titik Java. Jadi dalam aturan di Java itu, kalau kita akan memberi nama kelas, sebenarnya nggak wajib ya, cuman supaya untuk membedakan mana kelas, mana metode ya. Itu diusahakan dengan diawali dengan huruf kapital ya kalau bikin membuat kelas. Tapi kalau bikin metode diawali dengan huruf kecil ya. Itu kebiasaan dari programmer untuk Java. Baik, sekarang kita bikin atribut. Buat atribut alas dan tinggi. Ini gimana? Bantu saya buatnya. Double Ya, alas. double alas. Dan oh ya, atribut juga diawali dengan huruf kapital, tapi kalau variabel atau parameter huruf kecil. Ya, nah itu hanya untuk membedakan ya. Bantu aja. Double tinggi. Nah, kemudian bantu saya bikin metode hitung hitung luas segitiga. Mana? Public. Public Double. double Hitung luas. hitung luas. Nah, kalau dia lebih dari satu kata, maka boleh untuk kata berikutnya tanpa ada underscore langsung dikasih, tapi huruf pertamanya kapital. Hitung luas kan dua kata. Nah, kata yang keduanya itu pakai huruf kapital, tapi yang kata pertama pakai huruf kecil. Nah, itu maksudnya untuk mencirikan bahwa dia adalah metode gitu ya. Tapi ini nggak wajib. Ya. Oke, sekarang kita return. Gimana? 0,5 0,5 kali bintang ya. kali This. this. Udah ada pilihan Alas. atas Kali. ini This. tinggi. Ya. Nah, sekarang kita buat objeknya di belajar OOP. Main. Oke, bantu saya bikin objeknya. Buat objek segitiga. Gimana? Segitiga. Ya, segitiga. Terus kasih Segitiga. Coba. segitiga. Tapi perhatikan ya, segitiganya yang objek S-nya huruf kecil. Ya. Ya, sama tadi lingkaran. Sama dengan terus New new S segitiga besar. segitiga. Ya. Nah, sekarang isi value alas dan tinggi. Mana? Segitiga dot alas. Segitiga dot alas. Terus Sama dengan nilai. dengan berapa misalkan? 7.
7. Terus tingginya Segitiga dot tinggi. 3 dot tinggi. Oke. Dot tinggi sama dengan berapa misalkan? 10 misalnya. 10. Oke. Sekarang bantu saya untuk mengambil metode luas segitiga. Mana caranya? Double. Double. Terus Luas. luas. Terus Sama dengan terus segitiga. Hitung luas. segitiga hitung Luas. luas. Ini. Itu masih merah. Luas underscore segitiga. Karena sama dengan yang atas. Iya, berarti kita bedain aja. Luas segi. Misalnya. Terus untuk outputnya System out. S out 2 luas Segi. segitiga sama dengan terus Luas segi. langsung luas segi Plus. ya, plus ya. Jadi plus itu fungsinya untuk menggabungkan string dengan variabel ya, dan outputnya adalah string. Kita running. Ya, luas segitiga 35. Benar nggak 35? Ya, Pak. 7 kali 10 70. 70 dibagi 2. Bagi 2 35. 35. Oke. Oke, udah mantap ya. Berarti udah paham. Oke. Sekarang di dalam OOP ada istilahnya menyembunyikan atribut ataupun menyembunyikan metode. Istilahnya kalau di materi OOP itu enkapsulasi, pembungkusan. Ya. Jadi ini sama juga dengan objek benda-benda yang ada di alam maya pada ini, di alam semesta. Saya sebagai manusia, banyak atribut-atribut kita yang disembunyikan. Ya. Contohnya lambung. Lambung itu adalah atribut manusia yang memiliki lambung. Tapi lambung itu disembunyikan. Ya. Nggak boleh terlihat dari luar. Ya, karena untuk keamanan kan, si lambung itu dilindungi oleh tulang rusuk, ya kan, dilindungi oleh kulit perut, ya, dilindungi oleh tulang belakang, ya. Saking pentingnya lambung, ya. Maka untuk bisa memasukkan makanan ke lambung, maka Allah menciptakan mulut, ya, sebagai perantara untuk memasukkan makanan ke lambung. Nah, begitu juga di dalam konsep OOP ini ada hal-hal yang bisa disembunyikan, tetapi konsekuensinya kita harus membuat metode yang bisa mewakili dari kebutuhan terhadap sebuah atribut, ya. Contohnya tadi lambung butuh makanan untuk diproses, ya. Tapi nggak bisa kita langsung buka lambungnya masukin makanan ke lambung, tapi harus melalui mulut. Nah, begitu juga di dalam OOP ini,
misalkan di lingkaran tadi, ya, kita nggak bisa langsung memasukkan nilai kepada atribut jari-jari. Tadi kan tadi itu ibaratnya yang kita kerjakan tadi di belajar pemain tadi ini dengan perintah ini nih, ini artinya kalau jari-jari itu sebagai lambung, itu lambung kita buka masukkan makanan langsung, ya, betapa bahayanya ya kan. Nah, maka kita bisa menyembunyikan si jari-jari, jadi nggak bisa langsung nilai dikenali dari luar. Ini kan termasuk di luar dia kan, di luar kelasnya sendiri. Maka ada konsepnya. Kenapa kita menggunakan public? Ini ada alasannya ya kan. Public artinya dia terbuka secara umum, siapa saja boleh mengakses. Begitu juga tadi dengan atribut jari-jari, siapa saja boleh mengakses. Makanya setelah ini kalau tanpa kata-kata public, itu defaultnya adalah public. Ya. Jadi untuk menyembunyikannya, ada perintahnya namanya private. Ya. Private. Jadi, si jari-jari ini kita sembunyikan. Jadi yang boleh mengenal si jari-jari itu hanya si kelasnya itu sendiri aja yang tahu. Keluar nggak tahu, ya nggak boleh tahu. Ini kalau kita simpan, maka di sini akan error di belajar pemainnya, ya akan error. Kenapa sih lihat jari-jari? The field lingkaran jari-jari is not visible, ya. Jadi dia nggak boleh diisi langsung 20. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa memasukkan nilai ke dalam atribut jari-jari? Maka kita akan membuat halnya Allah membuat mulut untuk masukkan makanan ke jari-jari. Maka kita buat metode untuk bisa menampung nilai kepada jari-jari. Ya. Nah, ini kalau kita belajar menggunakan VS Code lebih dimudahkan. Kita ketik aja set, ya, langsung muncul set jari-jari. Kita klik aja set, langsung jadi. Set jari-jari. Nah, nanti kita tinggal manggil set jari-jari untuk mengisi nilai jari-jari. Ya. Tapi ini adalah sebuah metode dengan parameter. Ya. Ini parameternya. Nah, sekarang kita coba terapkan. Berarti sini kita udah nggak boleh kayak jari-jari ya. Berarti diganti dengan titik set jari-jari. Kita masukkan 10. Ya, berarti sekarang si 10 itu adalah menjadi parameter di dalam metode set jari-jari. Kita running. Nah, ya, muncul 314. Ya. Paham ya? Enkapsulasi ya. Pembungkusan. Sekarang bantu saya, misalkan kalau ini saya bikin private juga. Ini saya bikin private juga. Bantu saya bikin metode untuk mengisi data alas dan tinggi. Silakan siapa yang mau bantu saya? Buat metode menampung nilai alas dan tinggi. Gimana tadi? Ketik apa? Set alas. Otomatis tuh. Enter. Set tinggi. Udah. Selesai gitu aja. Gampang kan? Tapi kalau di NetBeans kamu harus ngetik ya. Apalagi di Matrix School. Kita simpan.
Maka di sini dia akan error karena alas dan tinggi sudah diprivatasi, sudah dikasih private. Maka ini kita ganti apa? Kita ganti. Ayo, bantu. Titik apa? Titik Set. set alas. Plus. Nilainya, nah kan tadi berapa? 7 ya? 7. 7. Terus ini diganti set tinggi. Tadi nilainya berapa? 10 ya? Kita running. Hasilnya sama. Ya. Itu tadi pelajaran kita tentang apa? Apa tadi? Pakai private tadi tentang enkapsulasi, pembungkusan informasi, pembungkusan atribut. Metode juga bisa dibungkus, ya. Oke ya. Nah, ini tentang OOP. Ini secara sederhana ya. Secara sederhana kita belajar OOP. Karena nanti kalau OOP ini lebih luasnya lagi, nanti ada eh, pelajarannya tentang pewarisan, polimorfism, implementasi, ya banyak yang masih harus dipelajari terkait dengan OOP. Tapi karena kita bukan belajar khusus bahasa pemrograman Java, tapi hanya digunakan sebagai pembuktian algoritma, macam-macam algoritma yang ada di struktur data, maka saya hanya sampaikan hal yang dibutuhkan saja nanti, karena tadi sudah sampaikan di depan untuk belajar eh, apa tadi? Stack, dan untuk belajar query atau antrian, kita membutuhkan eh, apa namanya? Kelas, ya, membutuhkan kelas. Oke, sampai sini paham dulu OOP secara ringkas. OOP sederhana begitu, ya. Paham ya? Ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan, Enggak, Pak. Aman, Pak. aman ya? Oke, kita kalau begitu kita lanjut di materi stack dan PV, ya, antrian. Sudah dibaca materinya terkait dengan stack dan antrian? Sudah dibaca? Belum ya? Oke, kalau begitu kita masuk dulu tadi. Ini di mana ya? Nah, itu saya juga hilang ya. Mana dia?
Saya mau menampilkan stop lagi sih. Whiteboard. Whiteboard ini kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Sekarang kita membahas stack ya. Stack atau tumpukan. Ya. Dalam struktur data ada tipe data namanya stack ya. Tapi sebenarnya lebih kepada algoritma ya, metode ya. Metode di dalam mengolah data. Ya, ada istilahnya stack atau tumpukan. Jadi kalau mau dianalogikan, ini sama seperti kalau kita apa namanya ini di rumah lah ya, yang biasa cuci piring di rumah, kita numpukin piring ya. Kita numpukan piring kira-kira ketika akan mau ngambil piring, kita ambil piring yang paling bawah atau paling yang atas? Paling atas. Yang paling atas, ya kan? Misalkan kita ada satu, ya, kemudian ditumpuk lagi, dua, kemudian ditumpuk lagi, tiga, ditumpuk lagi, empat, ya. Tumpukan. Jadi ini adalah tadi yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Ya. Nah, ketika akan diambil, kita akan pasti ngambil yang tumpukan terakhir. Data yang terakhir. Maka ini istilahnya apa? LIFO. Last in, first out. Ya. Yang terakhir masuk, maka itulah yang pertama keluar. Ya, LIFO. Last in, first out. Oke. Nah, ini kira-kira ada yang bisa ngasih contoh nggak di dalam keseharian menggunakan perangkat IT yang dia menerapkan stack, last in, first out. Ada yang bisa ngasih contoh? Ya, ini kalau contohnya misalkan di proses undo, ya, ini contohnya undo pada software. Biasanya software pengolah data ataupun pengolah kata. Ya kan? Misalkan kamu membuat file Excel, kemudian kamu nggak sengaja menghapus informasi, menghapus data pada sel kesekian gitu ya.
Kemudian kamu sudah sempat ngerjain beberapa perintah yang lain. Misalkan kamu sudah mengisi 3 sel setelah kamu menghapus. Ternyata data di sel yang kamu hapus tersebut itu dibutuhkan ternyata, ya, setelah dikasih tahu bosnya. Nah, ini kenapa dia hapus ini? Lah kan Pak, kata Ibu Anu salah itunya. Lah itu benar gitu, ya kan? Tapi tadi berapa nilainya ya? Wah, nggak tahu Pak. Maka kan kamu akan melakukan apa? Undo kan? Nah, Iya, Pak. pada saat kamu undo itu, apakah langsung menuju file yang kehapus? Enggak. Enggak kan? Dia akan membatalkan pekerjaan kamu terakhir, ya kan? Kan tadi udah, misalkan kamu ada 5 sel. Berarti di sel yang kelima kehapus dulu, di sel keempat kehapus, di sel ketiga kehapus, baru memunculkan di sel yang kedua. Ya kan? Berarti dia nggak bisa langsung. Sama seperti di tumpukan ini, kalau kita akan memproses tumpukan nomor 2 yang mau kita olah, kita nggak bisa langsung ngambil 2. Kita harus keluarin dulu 4 dan 3. Baru kita bisa memproses yang tumpukan kedua. Nah, itu berarti dia stack tumpukan. Cara memprosesnya seperti itu. Itu ya. Nah, ini namanya stack tumpukan. Ada lagi yang ngasih contoh yang lain? Penggunaan stack ini di ilmu IT atau di kehidupan sehari-hari. Penggunaan stack. Ada? Urutan proses kehidupan, Pak. Boleh. Oh, urutan proses kehidupan. Wah, ini udah filosofis banget. Filosofis kehidupan. Kalau kehidupan sudah berlalu, ya tinggal kenangan, ya kan? Waktu nggak bisa diulang. Yang artinya cuma perbaikan di depannya doang, kan? Kesalahan yang lalu tinggal bertobat aja. Oke, ada pertanyaan dulu untuk stack sebelum kita masuk ke codingannya? Nggak ada? Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke ternyata screen juga nggak berpengaruh ya. Kelihatan ya? Sekarang saya akan perlihatkan dulu sebuah animasi yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java yang untuk memberikan pemahaman terhadap stack ya. Menara Hanoi. Ada yang pernah dengar studi kasus tentang Menara Hanoi? Belum, Pak. Belum ya? Jadi Menara Hanoi itu bagaimana kita memindahkan, atau pernah nggak kamu ingin permainan gelang? Memindahkan, atau kamu sering nggak kalau lagi scroll-scroll di sosmed, baik itu di Facebook atau Instagram atau TikTok, yang ada tabung kimia, memindahkan warna yang acak-acak, jadi semuanya berurut dengan warna yang sama. Pernah. Pernah. Nah, itu menggunakan konsep stack. Ya kan, dia kan nggak bisa sekonyong-konyong memindahkan, ngambil yang di tengah kan. Keluarin dulu warna yang ini, yang beda, dimasukkan ke sana, ambil lagi kan gitu kan ya.
Iya, Pak, benar. Nah, itu konsep permainannya itu menggunakan stack. Nah, sekarang saya tunjukkan di sini juga ada, cuman bukan permainan ya, animasi. Kelihatan nggak hasilnya? Enggak ya? Tidak, Pak. Coba. Oh, salah share lagi berarti. Tetap share screen ya. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, ini saya ulangi ya. Ini kalau kita running codingan ini cuma ada 2 file. MyStack sebagai kelas stacknya ya. Kemudian Menara Hanoi ini kelas utama yang akan memerankan pembuatan animasinya. Ya, ya. Ini nanti nggak codingannya nggak kita bahas ya, sebagai sampel aja. Ya, karena kamu bukan fokus di sini ya. Ini hanya saya kasih contoh bahwa di Java kita juga bisa bikin program animasi kecil, sederhana, running. Nah, ini kasusnya Menara Hanoi. Ini kasusnya bagaimana kamu memindahkan tumpukan piring yang warna hijau, kuning, oranye, dan merah ke tiang paling kanan. Ya, tapi dengan susunan yang sama. Kira-kira kebayang gampang nggak? Taruh tengah dulu, Pak. Ah, Ditaruh tiang misal, tengah dulu. nah, misalkan piring merah kita pindahkan kemana? Ke tiang tengah apa ke tiang kanan? Tengah. Tengah. Terus, Orange tengah. Kuning tengah. kalau orange di tengah, berarti susunannya udah nggak sama kan? Berarti dia udah Iya. susunannya Terbalik. terbalik. Tapi kan di kanan kan tadi Indian Ya, sama susunannya, susunannya Pak. itu di kanan. Tapi setiap tiang yang dimasukkan eh, tumpukan nggak boleh lebih kecil di bawah. Oh, Jadi urutan tumpukan tetap harus seimbang. Itu nanti bisa dibayangkan berapa kali dia akan memindahkan tiang. Jadi dia harus pakai tiang pembantu kan? Nggak bisa langsung 2 tiang dipindahkan begitu. Langsung ketumpuk ya. Nah ini kalau Transit kita dulu ya. jalan, Hah? Transit Gimana? dulu. Ya, Transit dulu transit baru balik dulu. lagi. Transit. Ya, misal kita mulai solusi. Ini animasi aja. Kan? Jadi nggak pernah yang ceritanya yang tumpukan yang gede itu di atas tumpukan yang kecil. Tapi berapa kali nih? 15 langkah. Ya, 15 langkah untuk memindahkan 4 tumpukan piring ke tiang yang sebelah kanan. Ya, ini contoh studi kasus Menara Hanoi. Ya, ini kalau dulu setiap belajar struktur data, waktu saya kuliah dulu di struktur data, ini studi kasusnya Menara Hanoi dulu untuk stack. Nah, zaman dulu dibayang-bayangkannya dicoba-coba sendiri gitu ya. Karena zaman saya belajar struktur data nggak wajib praktikum, hanya mempelajari konsep aja gitu. Ya ngebayangin aja jadinya. Nah, kalau sekarang diharuskan disertai dengan prakteknya. Oke, ini secara sampel, tapi juga kita akan pelajari
program Java yang ringkas yang menunjukkan penggunaan kelas stack ya. Misalkan tadi ya saya buka dulu. Nah, ini secara sederhana. Jadi untuk studi kasus stack ini, ya, di sini berarti kita membutuhkan atribut dan metode. Nah, untuk meng-stack, untuk stack ini kita butuh berapa atribut di codingan? Butuh 3 atribut untuk menentukan ukuran maksimum tumpukannya, ya, untuk menentukan arraynya, kemudian untuk menentukan nilai yang di atas, paling atas. Karena pada prinsipnya stack itu yang diambil adalah yang paling atas, nggak bisa ngambil di tengah-tengah, nggak bisa ngisi juga yang di tengah-tengah, harus tetap dari atas. Maka metode yang dibutuhkan adalah pertama metode push. Ya, push itu adalah untuk menambahkan elemen ke dalam tumpukan. Ya, public void push. Maka dia punya parameter item untuk menampung nilai. Di item itu nanti nilainya ya. Nah, di sini dibikin kondisi yang setiap namanya tumpukan berarti tetap ada batas maksimal. Ya, kalau kita biarkan numpuk pasti jatuh ya kan. Mau nggak mau kita harus bikin batasannya. Maka dicek. Jika sudah penuh tumpukannya, maka dikasih pesan stack overflow ya. Nah, kemudian dia di return tanpa menghasilkan nilai apapun. Nah, tapi kalau ternyata dia memang belum penuh, maka stack array ya di sini di baris 25 ya ditambahkan item ya dengan indeks topnya juga ditambah nilainya ya. Kasih informasi di push sejumlah item. Ya, lihat di sini kelas ya belum ada nilainya. Itu metode yang pertama. Kemudian di dalam stack ini kita perlu metode pop, yaitu untuk mengambil dan menghapus elemen dari tumpukan. Ya. Nanti yang dia ambil pasti yang paling atas. Ya. Dia akan mengambil yang paling atas. Nah, akan dicek sesuatu yang akan diambil pasti harus ada. Maka di stack-nya kalau sudah kosong, nanti ada metode namanya SMT. Jika SMT-nya true, artinya berarti stack-nya udah nggak ada itemnya. Maka akan ditampilkan pesan stack underflow, tumpukan kosong. Ya, kemudian di return nilainya jadi -1. Maka si pop akan menghasilkan nilai -1. Berarti tidak dilaksanakan untuk pengambilannya. Nah, jika masih ada, berarti SMT-nya bernilai false. Maka di baris 36 ditambahkan item sama dengan stack array, ya kan dia diambil ya, stack array yang kemudian topnya dikurangin 1, ya.
maka return dikembalikan nilai pop adalah nilai item yang diambil ya, dan dikurangin indeks di array-nya. Kemudian yang ketiga ada metode namanya pick. Pick itu buat ngintip ya. Cuman lihat berapa nilai elemen yang paling atas. Ya. Jadi kalau di situ pada saat diintip dilihat kalau ternyata kosong, is empty, maka diceritakan tumpukan kosong, tidak ada item untuk dilihat. Kalau ada, berarti nilainya di return ya, berapa nilai yang paling atas tumpukannya. Ya. Ini tadi yang is empty sama is full, ini dia. Untuk utility pengecekan state. Nah, ini secara sederhana. Apa tadi? Di dalam stack ini selalu ada push, pop, dan pick. Ya. Push untuk memasukkan item ke dalam tumpukan, pop mengambil item dari tumpukan, dan pick melihat item yang paling atas. Ya. Nah, ini 3 metode utama di dalam stack. Sekarang kita lihat objeknya. Artinya berarti penggunaan MyStack dalam bentuk objek. Ya. Misalkan di sini ada tumpukan namanya tumpukan siswa, nama objeknya. Ya. Kemudian tumpukannya paling banyak 5 tumpukan. Sini ya. Size 5. Kemudian dipanggil objeknya di baris 14. Karena tadi push, pop, dan pick itu sebuah metode, maka bisa langsung dipanggil. Tumpukan siswa titik push dikasih 10. Ya. Kemudian dikasih 20. Kemudian dikasih 30. Kira-kira yang topnya angkanya berapa? Ketika di pick, ketika diintip 30. 30. Karena dia yang paling terakhir dimasukkan. Ya kan? Iya, Pak. Maka dia tumpukan yang paling atas. Pada saat di pick akan keluar angka 30. Kemudian pada baris 23 ya, dikasih perintah pop. Ya. Maka yang diambil berapa? Apakah 20? Apakah 10? Pada saat dikasih perintah pop. Yang berkurang angka 30. 30 karena dia yang paling atas, ya. Maka di sini perintah pop, perintah push, walaupun dia di dalam array datanya, kita nggak perlu masukkan apa? Nggak perlu masukkan indeks, ya. Ya kok, nggak ada kan? Kita masukkan indeks, langsung aja pop, push gitu, ya. Karena dia bermainnya paling atas saja. Kemudian di pop lagi, yang keambil berapa? 10 apa 20? 20. 20, ya kan? Kemudian dicek dengan perintah SMT. True atau false? SMT itu kan tadi nilainya true atau false kan? Lihat. SMT False. false karena masih ada angka 10. 10. Kemudian di push 40 artinya apa? Push 40 di baris 31. Artinya Tumpuk 40, Pak. nambah
tumpukan 40. Sehingga nilainya sekarang 10 dan 40. 40. Yang berarti yang topnya yang mana? 40 apa 10? Yang topnya. Bukan pop ya, top. Yang paling atasnya adalah 40. 40. Ya, kemudian di pop lagi. Pop 2 kali. Di pop 40, di pop 10. Sekarang tumpukannya masih ada isinya. Kosong ya. Kan udah diambil dua-duanya. Maka ketika dipanggil metode is empty, maka dia akan bernilai true. Ya. Oke. Nah, ini kalau kita running, tadi semua ya. Push sampai 3, pertama 10, kedua 20, ketiga 30. Maka pada saat diintip, item teratasnya adalah 30. Kemudian dikasih proses pop, yaitu pengambilan, diambil 30, diambil 20. Maka tinggal 1, 10 ya. Maka ketika dicek is empty-nya, maka bernilai false. Kemudian ditambah lagi 40 dengan perintah push, maka data terakhir 40 dan 10. Kemudian di pop sehingga habis, sehingga dicek dengan is empty bernilai true. Ya, ketika di pop lagi akan pesan perintah stack underflow. Gitu ya, sederhananya. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan stack? Ini materinya saya udah share ya di masing-masing ya. Di pertemuan berapa itu? 6 dan 7. AB6, AB7. Dan dalam bentuk PDF. Sudah ada materinya ya. Oke, Pak. Ya sambil ngemil sedikit ya. Kalau pada mau ngemil, ngemil aja nggak apa-apa. Oke, kalau begitu, sekarang kita masuk ke materi QIWI, antrian. Kalau antrian mungkin gampang dipahami ya. Sudah terbiasa kamu ngantri kalau belanja di mall, ya, selalu ngantri untuk bayar, atau yang biasa di bank, ngantri untuk dieksekusi. Nah, berarti kalau QIWI atau antrian itu konsepnya apa? FIFO. First in, first out. Yang pertama kali datang itu yang pertama kali dikeluarin. Ya. Nah, kan kalau di antrian yang masuk dilayani, keluar. Terus gitu sampai yang terakhir dimasuk, itu yang paling terakhir dilayani. Dan ini saya juga punya animasi terkait dengan antrian. Mana ya? Pakai program Java juga. Ini kalau saya running.
Muncul nggak? Oh, udah lama ya. Belum, Pak. Belum. Oh, sebentar ya. Udah terlihat? Kelihatan belum ya? Ini simulasi antrian kasir. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, ini misalkan ada objek kasir ya. Ini kita langsung aja mulai simulasinya. Karena kamu udah tahu lah kalau posisi di kasir ya. Nah, pertama datang, 1, dilayanin. Numpuk, 2 selesai, masuk 3. Terus nambah lagi, nambah. ID 7 terakhir, ID 8. Terus berurutan ya. Selesai dilayani, terakhir. Ya. Ini di kasir. Kalau di penggunaan teknologi informasi sehari-hari yang bisa kamu bayangkan, yang antrian ini di kasus apa? Ada yang bisa bantu di kasus apa? Ada yang bisa bantu? Ini biasanya dalam jaringan ya. Kalau kamu pernah nggak eh, apa istilahnya? Misalkan proses pendaftaran lah. Proses pendaftaran di sebuah aplikasi yang waktunya ditentukan. Nah, misalkan untuk pemberkasan, misalkan harus dikumpulkan paling lambat tanggal 20, misal. Nah, itu seperti kamu ngumpulin tugas, nanti paling di ujung-ujung baru pada ngumpulin. Ya. Nah, kalau servernya cukup gede sih nggak masalah. Ya, kebutuhan bandwidth-nya besar, ya nggak masalah. Tapi kalau aplikasi tersebut dia mempunyai kapasitas yang nggak terlalu besar, bandwidth-nya juga nggak terlalu besar, di satu waktu yang sama 1.000 orang langsung membuka aplikasi tersebut, maka terjadi antrian yang panjang, ya, sehingga menyebabkan aplikasi tersebut hang, error, ya, karena dijejali dengan banyak permintaan dan dia harus satu-satu menjalani. Sehingga kan sering terjadi yang paling di ujung-ujung nggak pernah masuk, nggak bisa kebuka-buka, selalu error, ya, karena menunggu memproses yang awal-awal yang sudah masuk, misalkan seperti itu. Itu menunjukkan bahwa server jaringan sendiri dia menerapkan konsep antrian di dalam mengelola permintaan data dari luar. Itu juga menggunakan konsep antrian, ya. Oke, sekarang kita akan lihat secara ringkas sama dengan stack tadi, bagaimana itu program sederhana yang menunjukkan sebuah antrian.
Nah, bersama di kelas MyQuiwi ya, kita membutuhkan 5 atribut. Kemudian metode yang kita butuhkan adalah pertama NQuiwi. NQuiwi ini adalah untuk menambahkan nilai atau item ke belakang antrian, ke antrian paling belakang ya. Jadi prinsipnya sama dengan push ya. Jadi kalau push dia menambah tumpukan. Kalau ini menambah antrian. Kemudian ada metode namanya tadi NQuiwi, sekarang DQuiwi. Mengambil dan menghapus item dari depan antrian. Kalau tadi stack, ngambil atau melepas nilai tetap dari belakang ya. Konsep stack berarti dia dari atas kan, dari tumpukan paling atas. Tapi kalau antrian dia akan mengosongkan yang antrian di depan dengan metode DQuiwi ya. Kemudian sama ada juga pick, ngintip, melihat nilai paling depan itu berapa ya. Kemudian jadi ada cek tetap sama is empty dan is full ya. Nah, kita lihat di penerapannya di objek, ini namanya ada objek antrian CS, ada perintah metode NQuiwi, dikasih nilai 10, 20, 30, 40 ya. Nah, kalau di sini yang baris 8 dalam antrian itu juga dibatasi nilainya ya. Itu sebanyak berapa? Di baris 8 sebanyak 3. Jadi masuk dalam antrian itu sebanyak 3. Tapi kalau udah 3 nggak bisa masuk ke dalam antrian. Sama kalau misalkan di bank ataupun di bandara misalkan, kita untuk mau masuk ke dalam bandara kan dibikin antrian. Dan dia kan dibatasin sesuai dengan pagar ya. Kan ada pagarnya tuh. Nah, itu yang masuk antrian. Berarti selebihnya ya masih ngampar aja sampai untuk bisa masuk ke dalam antrian. Ya. Jadi banyak gitu. Makanya sekarang hang, misalkan stack, karena di antriannya sendiri dia ada terjadi lama. Ya. Berarti di sini, di baris 15, ketika dimasukkan angka 40, itu terjadi kegagalan. Ya. Karena apa? Antriannya penuh. Ya, antriannya penuh. Gitu. Karena dia ada batas maksimal. Ya. Atau siapa yang pernah pengalaman datang ke dokter terkenal, harus ngambil nomor antrian. Untuk hari ini, antrian sudah full, nggak bisa. Tapi kita harus datang lagi besok, atau besoknya lagi untuk ngambil antrian berikutnya. Nah, gitu ya. Jadi nggak bisa dieksekusi, karena nggak bisa masuk ke dalam antrian. Begitu juga dengan item 40, nggak bisa masuk ke dalam antrian. Karena maksimal 3 yang bisa masuk ke dalam antrian. Ya. Kemudian dikasih perintah pick baris 18 menghasilkan angka 10 karena dia yang paling depan ya. Jadi picknya itu pick front, intip ke depan. Kalau stack tadi picknya adalah pick tumpukan paling atas ya. Kemudian dikasih perintah DQuiwi, diambil. Maka yang berkurang apa? Angka
10. Dikasih lagi DQW berkurang angka 20. Sisa angka 30. Ya. Maka pada saat peak front akan bernilai 30 karena dia tinggal sendirian. Kemudian ditambahkan lagi angka 50, 60 pada baris 32, 33. Ya. Kemudian diambil lagi DQW, diambil 30, baru 50, baru 60. Kenapa yang di sini diambil pertama adalah 30? Karena tadi masih ada sisa di antrian itu angka 30. Ya. Nah, ini sederhananya untuk melihat gambaran terhadap antrian ini ya. Sepertinya udah nggak ada suara-suara, ini pada tidur nih ya. Hadir. Oh, hadir. Yes. Oke. Mana tuh ini? Kira-kira ada pertanyaan ini? Oh, Pak. Cukup ya? Ya, ini juga udah lewat 10 menit ya. Kita 21.30 udah selesai. Udah lebih dari 2 jam nih. 2 jam 12 menit. Oke, nanti bisa kalau mau diskusi, ada yang mau ditanyakan, nanti bisa melalui e-learning aja ya. Nah, ini udah malam. Besok mau beraktivitas lagi ya. Oke, kita tutup pertemuan kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Amin. Semoga bermanfaat ya bagi kita semua dan bisa menjadi wawasan untuk kita di dalam memahami materi struktur data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Bapak. sama-sama. Siap.